Jadi kalau emak-emak itu sudah kumpul, 98% itu istrinya gosip. 2% fakta. 98 fitnah, campur gosip, campur gunjing. Maka perempuan itu satu hari dalam banyak penelitian ngomongnya satu hari itu 20.000 kata. Ada 25.000 kata per hari. Kalau laki-laki yang banyak ngomong itu 7.000, 5.000 sudah banyak. Kalau perempuan bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipatnya. Maka kalau perempuan itu sudah dijadikan solehah, alimah, hafizah, ini bisa menjadi daiyah yang begitu hebat. Karena bayani semua dibayani, suaminya juga dibayani terus. Maka kalau dapat tahasus putri hati-hati. Apalagi lulusan minhat. Maka perempuan itu kalau diarahkan dengan arah yang benar menjadi manusia-manusia yang istimewa. Tapi kalau nggak diarahkan bisa menghancurkan dunia gara-gara mulutnya perempuan tadi. Tapi kalau dididik dengan begitu baik, dipondokkan yang benar, dididik yang benar, maka akan mengeluarkan tokoh-tokoh besar. Tidak ada tokoh besar, hampir-hampir tidak ada tokoh besar kecuali di belakangnya ada wanita yang istimewa. Syekh Bahauddin yang dipelajari zikirnya di tempat suluk itu, yang begitu hebat, sebelum lahir pun sudah bisa dicium aromanya. Sampai 30 tahun sebelumnya itu, sebelum beliau lahir, aroma kewaliannya sudah tercium oleh Syekh Babas Syamasi. Setiap Syekh Babas Syamasi melewati kampungnya Syekh Bahauddin, maka beliau mengatakan, saya tercium dari kampung ini ada seorang arif wali besar yang hanya muncul 500 tahun atau 1000 tahun sekali. Syekh Bahauddin kita kenal, hebatnya kenal, zikirnya kenal. Tapi di balik beliau ada siapa? Di balik beliau ternyata ada wanita hebat namanya Bibi Arifah. Perempuan ibunya Syekh Bahauddin yang nangisi beliau sampai akhirnya jadi pimpinannya para wali. Jadi kalau niswah, perempuan-perempuan itu dipondokkan, dididik, itu akan mengeluarkan orang-orang yang istimewa. Tapi kalau sudah salah didikan, akhirnya menjadi perempuan yang begitu rusak, sampai jadi pimpinannya perusak, sampai masuk Quran. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu nyerang Nabi sampai masuk Quran. Suaminya dan istrinya bareng-bareng di neraka, sakinah, mawaddah, warahmah. Abu Lahab dan istrinya itu. Suami istri masuk Quran semua. Hebat apa? Kurang hebat apa? Fi jidha hablum min masad. Maka perempuan-perempuan tadi setelah pada ngerumpi, mereka mengatakan, Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha khubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Itu Imra'atul aziz itu, dia bisa-bisanya anaknya sendiri, pelayannya sendiri yang sudah dianggap jadi anaknya, dia goda, dia rayu. Qad syaghafaha hubba. Yusuf itu memang benar-benar membikin Imra'atul Aziz mabuk cinta. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Maka temanya itu apa? Temanya itu mereka julitin Imra'atul Aziz. Temanya, tema taklim masturah tadi. Imra'atul Aziz itu loh, kok bisa Yusuf menjadi pembantunya digoda? Syaghafaha hubba. Syaghaf itu apa? Syaghaf itu dalam bahasa Arab, sebagian tafsir mengatakan jildah mukhithah bil qalb. Selaput yang ada di dalam jantung atau hati. Jadi jantung itu ada selaputnya yang luar. Itu namanya syaghaf.
Maknanya bagaimana kalau dikatakan syaghafaha hubba, hub dia telah sampai kepada syaghaf, menembus syaghafnya. Ada cinta itu masih cinta di mata. Cinta di mata itu takjub. Melihat ini ada perempuan cantik, wih, cantik. Baru 2 langkah, ada yang lebih cantik lagi. Cantik ini ternyata. Jalan lagi, itu tadi jelek, masih bagus ini. Itu namanya cintanya masih di mata. Semua masuk mata keranjang. Ini cantik, ini ganteng, masuk semua. Ada cinta yang masih di mulut. Gombal terus hari-hari. Ketemu istrinya, wahai istriku, Masya Allah, kalau bidadari itu turun ke bumi, melihat kamu gak pede dia. Tetapi kalau istrinya minta gak pernah dikasih. Minta uang, nanti aja akhir bulan. Minta uang gak dikasih. Tapi kalau gombal terus, namanya gombal mukio. Ngomong tok kayak naik modal. Itu namanya cinta di mulut. Maka dipanggil gombal. Gombal itu apa ya? Gombal. Tapi kalau syaghafaha hubba, itu hub itu bukan hanya di mata, bukan hanya di mulut, tapi masuk nembus syaghafnya dia sampai kepada relung hati yang paling dalam. Syaghafaha hubba. Berarti cinta kepada Nabi Yusuf telah menembus syaghafnya Zulaikha sampai di hati yang paling dalam, sehingga Zulaikha ini betul-betul tergila-gila. Sebagian penafsir mengatakan maksudnya syaghafaha hubba, maksudnya anna hubbahu ahata biqalbiha ka ihatatis syaghaf bil qalb. Cinta kepada Nabi Yusuf itu sudah meliputi seluruh hatinya Zulaikha sebagaimana selaput meliputi jantung, meliputi hati. Maknanya bagaimana? Cintanya itu sudah menjadi hijab dari segala arah. Jadi meliputi semua hatinya. Fala yakhturu bibaliha illa iyah. Enggak bisa mikir lain kecuali Nabi Yusuf. Tertutup, hati tertutup, penuh diliputi oleh cinta. Ini kok ngaji cinta-cinta terus gimana ini? Lah hayatnya begitu. Ngelayatnya jihad ya jihad. Maka hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Yang pertama, kalau orang itu cinta, maka matanya itu buta. Bukan buta enggak bisa melihat, bukan. Orang yang cinta masih bisa melihat. Maksudnya buta bagaimana? Buta untuk melihat selain kekasihnya. Jadi di dunia itu enggak ada, yang ada itu cuma kekasihnya aja. Buka kitab tampak kekasihnya, ngelihat tembok tampak kekasihnya, ngelihat kelinci tampak kekasihnya, lihat curut tampak kekasihnya. Itu namanya buta. Maka wali-wali Allah yang sudah cinta dengan Allah itu ngelihat apa ya? Allah. Semua ngelihat tampaklah keagungan Allah, ngelihat tiang tampak keagungan Allah, ngelihat bentuknya kalian itu tampak keagungan Allah, ngelihat ngantuknya pun tampak keagungan Allah. Namanya matanya buta. Buta untuk melihat yang lain. Kalau orang itu masih bisa melihat yang lain, ini cantik, ini juga cantik, itu masih belum buta berarti. Itu perbandingan. Kalau sudah cinta, enggak, cuma ada satu. Dan buta dari segala kekurangan. Kalau orang itu sudah cinta, buta dari segala kekurangan. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdi masawiya. Kalau orang itu sudah ridha, maka kekurangan yang sangat kurang tadi tampak menjadi sangat kelebihan. Orang punya istri bimoli. Bibinya monyong 5 cm. Tetapi kalau matanya itu sudah ridho, maka dalam otak dia itu berubah. Mulut yang paling indah itu harus monyong 5 cm. Yang rata-rata itu malah gak indah. Itu namanya cinta. Bagaimana? Agak susah ya? Jadi matanya itu sudah gak bisa. Semua kekurangannya tampak kelebihan. Telinganya pun tuli.
Masya Allah. Ibu-ibu yang punya suaminya tuh ngorokan. Tidur tuh loh yang kamu di kelas tuh loh. Gitu. Itu sangat mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena belum cinta. Kalau sudah cinta, itu ibu-ibu, para ibu-ibu yang sudah punya suami. Itu nada nyanyian yang bikin mereka tidur itu adalah dengkuran suaminya. Kalau suaminya nggak mendengkur, nggak bisa tidur. Oh, itu lebih indah daripada suaranya penyanyi yang suaranya paling bagus seluruh dunia. Makanya ngoroknya diperbaiki aja, diperbanyak aja. Ini kalau istrinya cinta malah senang. Hidungnya bukan hanya telinganya, hidungnya pun juga rusak. Bukan hanya buta telinganya, buta matanya, tuli telinganya, hidungnya pun juga nggak bisa mencium lagi. Keringat yang begitu bau, kalau kita di sampingnya bisa kelepek-kelepek saking nggak enaknya itu. Tapi kalau istrinya sudah cinta, itu menjadi aroma penyemangat hidup. Betul itu. Jadi kalau pulang itu nggak pakai nggak pakai minyak wangi, sedang bau-baunya, itulah penyemangat hidupnya istri. Kalau istri masih bau, berarti belum cinta. Makanya kalau sudah saghaf itu, matanya buta, telinganya tuli, penciumannya rusak, fala yakhturu bi baliha illa iyahu, enggak bisa mikir lain kecuali hanya mikir Nabi Yusuf saja. Bahkan kalau sudah naik, cinta itu naik sampai ke tingkatan menjadi sakit perih. Maka dalam Burdah, orang-orang yang cinta dengan Nabi, dalam Burdah dia mengatakan, Naam sara taifu man ahwa taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Naam sara taifu man ahwa fa'arraqani. Betul? Atau fa'arraqani. Naam. Benar. Jadi ada orang tuh nangis sampai air matanya itu campur dengan darah. Kamu sedang cinta? Benar. Bagaimana saya enggak cinta? Sara taifu man ahwa. Setiap saya ini tidur, kekasih saya itu datang ke dalam tidur saya. Maka ketika dia datang, saking senangnya Nabi datang dalam tidurnya saya bangun. Saya mau merem lagi nggak bisa, mau makan nggak enak, mau minum nggak enak. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Perihnya rasa cinta itu menghalangi segala kenikmatan. Jadi kalau orang itu sudah rindu, cinta, apa tuh sudah nggak ada yang nikmat. Mau tidur sudah nggak nikmat. Mau makan makanan yang enak, panggang yang anget, enak. Ketika makan pahit. Minuman es teh yang begitu dingin, manis, di tengah terik matahari yang begitu panas, nggak ada rasanya. Karena perihnya rasa cinta menghilangkan seluruh kenikmatan. Maka kalau orang katanya cinta pada Nabi, saya ini adalah pecinta para Nabi. Tapi dengar qala Rasulullah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Mana perihnya? Taifu man ahwa farraqani. Orang itu kalau cinta malah gak bisa tidur. Malah tidurnya itu nyenyak. Pelajaran hadis itu Masya Allah, nikmat tidur itu. Itu namanya cinta busuk. Makanya kalau orang itu belum merasakan rasanya rindu dengan Nabi benar, ya belum bisa. Da'anka ta'nifi wa dhuq ta'mal hawa fa in asyikta fa ba'da dzalika annifi. Ada orang itu dicaci, kamu tuh terlalu senang dengan dia sih, kamu terlalu cinta dengan ini, dengan ilmu sih, kenapa kamu terlalu suka dengan khurud sih, kenapa kamu terlalu suka dengan perjuangan sih. Maka dia mengatakan, da'anka ta'nifi, stop, jangan caci saya. Wa dhuq ta'mal hawa, kamu rasakan dulu bagaimana rasanya rindu dan cinta. Setelah kamu rasakan, baru kamu boleh komentar. Karena kalau orang itu masih komentar, dia itu belum merasakan.
Nah, maknanya bagaimana? Orang itu kalau sudah Allah masukkan dalam otaknya bagaimana cinta kepada perjuangan, bagaimana cinta kepada jihad, bagaimana cinta kepada dakwah. Itu Sultan Bayazid Yildirim yang ada di salah satu Sultan Utsmaniyah, Bayazid I. Itu 6 bulan jihad di Asia, 6 bulan jihad di Eropa. Asia, Eropa, Asia, Eropa. Puncaknya kejayaan Islam itu, kata sebagian para sejarawan, adalah dikala Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu senangnya dengan perang itu luar biasa. Senangnya dengan jihad itu luar biasa. Sampai beliau ketika sudah tua, sakit parah, nggak bisa gerakkan tangan. Hanya bisa gerakkan mulut saja sudah. Tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak. Di Turki sana, di Istanbul. Maka ada kabar, Tuan, negara Tuan di daerah sana sedang diserang. Ada orang-orang non-muslim masuk ke negara Islam. Maka beliau mengatakan, berangkat sekarang. Anaknya nangis, istrinya nggak boleh. Dokter-dokternya mengatakan, Tuan, kalau Tuan berangkat langsung mati. Lah itulah yang saya cari. Maka akhirnya ditandu berangkat perjalanan berapa bulan itu. Berangkat ke medan perang. Perang selama 4 bulan. Dikala duduk pun sudah nggak bisa. Maka sampai tengah-tengah sudah sakit parah-parah dikasih kabar di telinga beliau, Tuan, hari ini umat Islam menang. Maka beliau mengembuskan nafas terakhir. Beliau mengatakan, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau orang tuh pengen mati ya kayak begini ini loh. Mati itu dalam medan perjuangan dikala tangan sudah nggak mampu, kaki nggak mampu, tapi tetap berjuang sampai nyawa terakhir, sampai nafas terakhir membawa kemenangan umat Islam. Insya Allah. Itu kalau orang sudah dikasih oleh Allah kenikmatan berjuang seperti itu. Kalau oleh Allah dikasih kenikmatan ilmu ya sama. Syekh Ibnu Syihab itu beliau 45 tahun. Mekah akhtalifu bainal Hijazi wa Sam. Mekah Sam, Sam Hijaz, Sam Hijaz 45 tahun. Baru sampai ke Mekah ada kabar, Tuan, di Sam sana ada ulama punya hadis 1, langsung ambil kudanya, berangkat lagi. Sampai sana, di Mekah ada ulama lagi, balik lagi. Terus 45 tahun beliau mengatakan, saya tidak pernah menganggap ada satu hadis yang jauh, dekat semuanya. Insya Allah. Maka ada satu ulama zaman dulu ini, dia ini hadir ke tempat pengajiannya ulama besar, namanya Syekh Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali. Ngajinya itu mulainya jam 8. Maka dia datang itu jam 6 pagi. Ketika dia datang, yang sudah duduk di majlis sudah 30.000. Dia bagian belakang sendiri. Waduh, saya pengen depan ini. Maka besoknya dia datang waktu sahur, sebelum subuh. Ketika dia datang, dia sudah sop tengah. Akhirnya dia datang waktu tahajud, jam 12 malam. Itu masih belum depan. Dia penasaran orang-orang sop depan itu kapan ngajinya itu, kapan datangnya. Ternyata mulai maghrib. Jadi ngajinya dimulai jam 9 pagi, datangnya ke kelas mulai maghrib. Rela nggak minum karena takut nanti kalau minum akan datang ke toilet. Maka mereka yang soal itu nggak minum, nggak makan, takut ketinggalan pelajaran dari gurunya. Gimana kalau Al-Fatah begitu? Muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf itu beliau mengatakan, ketika saya dapat musibah besar, anak saya meninggal. Anak laki-laki saya meninggal, saya sedih betul. Tengah-tengah saya sedih, mau ngurusi anak itu, mau mandikan, mau ngafani. Saya dengar Imam Abu Hanifah sudah mulai pelajarannya. Maka saya bilang pada tetangga saya, kamu urusi anak saya pengen ngaji, takut ketinggalan. Maka saya ngaji Imam Abu Hanifah, ngaji lagi, sampai saya pulang, ternyata anak saya sudah dikuburkan. Nggak sempat mandikan, nggak sempat ngafani, nggak sempat nyolatkan, saking takutnya ketinggalan satu pelajaran dari gurunya. Kok bisa begitu, Pak? Jangan komentar, rasakan dulu. Fa ba'da dzalika anifi.
sudah dirasakan bagaimana nikmatnya ilmu baru boleh komentar. Orang itu kalau komentar, kok bisa begitu sih? Itu karena dia belum merasakan bagaimana nikmatnya ilmu. Itu orang dikir, kocer tuh ngapain sih Pak di situ tuh? Nganggur aja. Jangan komentar, rasakan dulu. Kalau sudah tahu bagaimana rasanya zikir, Masya Allah. Ngelihat dunia itu senyum aja. Itu ngapain orangnya di kenikmatan selain zikir itu bisa. Itu kata orang-orang Solo itu. Makanya termasuk obat ramuan yang terbesar untuk menggerakkan tubuh manusia itu ya ramuan cinta itu. Kalau orang itu sudah nggak cinta dipaksa bagaimana? Nggak bisa. Ngaji, nggak mau ngaji. Dihukum tetap al-fajr. Dipaksa nggak mau. Suruh ke masjid, fingerprint dulu baru berangkat. Absen sholat lo diabsen. Sowan kepada Allah perlu diabsen. Masya Allah. Kenapa? Karena kurang cinta. Emang ada orang itu jumpa dengan kasihnya pakai absen? Gak ada. Orang itu kalau sudah cinta nggak perlu absen, dia akan datang terus. Makanya kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, itu azan sudah duduk di sini semua. Insya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah li walil